Guys, stop. Jangan dulu skip video ni. Di mana dikatakan 5 tahun ke hadapan, di mana Indonesia telah meletakkan satu target untuk membangunkan kapal cepat rudal dengan bilangannya dikatakan sebanyak 120 unit, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Daring Channel. Kepada subscriber yang belum lagi subscribe channel aku, please guys to klik button subscribe. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan reaksi pada hari ini, dikatakan 5 tahun ke hadapan, Indonesia telah membuat satu target untuk membangunkan kapal cepat rudal dalam bilangan 120 unit. Wow, bukan kaleng-kaleng guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom semak. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Welcome. Nah, ini ada kabar terbaru di mana target pembuatan kapal cepat rudal Indonesia berencana itu membuat 120 unit kapal cepat rudal. Wah, banyak banget, bro. 120 unit. Jadi kalau dibagi 3 armada dapat berapa? 40, lumayan lah, ideal lah, cukup lah untuk menghajar destroyer. Bisa loh, friend. Destroyer paling nembak kena 10 ya kan, yang 30 kan masih bisa menembak juga gitu loh. Semakin banyak, kecil-kecil banyak tapi menjadi lebih efisien gitu loh. Di Asia Tenggara, Indonesia biangnya membuat kapal cepat rudal alias KCR. Pembuatan kapal cepat rudal sudah dikuasai Indonesia. Indonesia mau memperbanyak lini kapal cepat rudal, dan yang paling penting KCR tidak tercatat dalam SIPRI sebab pembuatan KCR di dalam negeri dan negara lain tak tahu berapa jumlah hingga teknologi yang dipasang Indonesia di kapal perangnya. Jadi nggak diupdate ke SIPRI. Tahu SIPRI ya? SIPRI itu loh yang brand itu loh, brand yang untuk apa? Pembelanjaan negara gitu loh, dicatat sedunia itu SIPRI. Nah, perlu waktu puluhan tahun bagi Indonesia agar mampu membuat KCR secara mandiri. Awal mula Indonesia tahu apa itu KCR saat kedatangan Komar Class asal Uni Soviet yang sekarang Rusia. Jadi kapal cepat rudal itu dulu dikuasai karena pembelian KCR dari Uni Soviet. Komar Class sengaja dibeli Indonesia untuk menghajar HRM Karel Doorman saat Trikora. Komar Class dibekali rudal anti kapal P-15 Termit yang sangat ditakuti oleh Barat kala itu. Setelah era Trikora lewat, Indonesia paham penggunaan KCR rupanya efektif itu loh. Maka Indonesia mencoba membuat sendiri KCR-nya dengan melakukan kerjasama bersama Lawrsen Jerman. Di sini Indonesia berusaha membuat Fast Patrol Boat atau FPB-57. FPB-57 ini merupakan langkah pertama Indonesia mandiri dalam pembuatan KCR. Jadi panjang ceritanya itu, ya dulu itu panjang lah, brand. Nggak bisa kayak kalian ini nggak menghargai Mimin Hajar, bercanda. Nah, bagaimana menurut kalian targetnya Indonesia ingin membuat KCR 120 biji untuk memperkuat Kuarmada 1, Kuarmada 2, dan Kuarmada 3, brand? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oh, jatuh. Fast Patrol Boat 57 merupakan langkah pertama Indonesia mandiri dalam pembuatan kapal cepat rudal. Jadi generasi pertama dari Fast Patrol Boat 57 Navy Indonesia ini ada KRI Kakap 811 yang dioperasikan tahun 1988. Ada KRI Kerapu 812 yang dioperasikan tahun 1989. Ada KRI Tongkol 813 yang dioperasikan tahun 1993. Jadi gitu deretannya perjuangannya membuat. Terus ada KRI Barakuda 814 yang dioperasikan tahun 1995.
Fast Patrol Boot 57 Navy sepenuhnya masih dibuat di Jerman di kala itu. Kemudian saat batch selanjutnya yakni Fast Patrol Boot 57 Navy 2 lambung dibuat di Jerman dan pemasangan dilakukan di Indonesia. Itu perjalanannya, Bro. Yang dipasang di Indonesia itu ada KRI Andau 650, ada KRI Tongkak 652, ada KRI Ajak 653. Perlu diketahui Fast Patrol Boot 57 Navy 2 sudah dibekali kemampuan peperangan anti kapal selam. Lantas Fast Patrol Boot 57 Navy ke-5 itu sepenuhnya sudah dibuat di Indonesia. Jadi ada KRI Pandrong 501, ada KRI Sura 802, ada KRI Toda 503, ada KRI Hiu 804 yang diresmikan tahun 2000, ada KRI Layang 805 yang diresmikan pada tahun 2003, ada KRI Lemadang 806 yang diresmikan pada tahun 2004. Setelah Fast Patrol Boot 57 berhasil dikuasai, Indonesia mencoba membuat KCR jenis baru lagi. Kali ini Indonesia menggunakan desain Sigma dari Belanda. Generasi pertama KCR Indonesia ialah celurit les. Panjang ya, friend. Jadi masih banyak, ada KRI Curit, ada KRI Kujang, ada KRI Beladau, ada KRI Alamang, ada KRI Sure, ada KRI Siwar, ada KRI Parang, ada KRI Terapang. Setelah itu ada lagi yakni Sampari Class. Jadi banyak variannya. Sampari Class ini juga dibuat sepenuhnya 100% oleh Indonesia. Di antaranya ada KRI Kerambit 627, ada KRI Sampari 628, ada KRI Tombak yang terbaru ya. KRI Tombak ini masih tahun kemarin 629, dan yang paling baru di tahun 2022 ada KRI Halasan 630 yang kemarin sudah dipasang rudal Exocad MM Block 40. Blok goblok. Enggak lah, brand gak goblok. Nah, meski berbeda generasi nyatanya lini KCR Indonesia sangat menakutkan sebab mereka dibekali rudal anti kapal dan mampu melaju sangat cepat sehingga strike hit and run bisa diaplikasikan oleh KCR Indonesia. Oleh sebab itu, pengamat pertahanan dari Nanyang Technology University di Singapura mengungkapkan bila kapal cepat rudal lah yang jadi ujung tombak Angkatan Laut Indonesia saat ini. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, frigate dan korvet, sambil meningkatkan proporsi kapal perang cepat bersenjata rudal yang relatif lebih murah dan lebih sederhana untuk dibangun di dalam jumlah yang lebih besar. Jelasnya dikutip dari The Diplomat, brand. Nah, selain itu kapal cepat rudal sendiri bisa jadi solusi praktis Indonesia saat ini lantaran dibuat dalam negeri dan biayanya kan tentu lebih murah kan, friend. Namanya saja dibuat di dalam negeri. Jadi kalau semua itu kalau dibuat sendiri itu pasti murah gitu. Nggak apa-apa, nggak motor, nggak apa gitu, pasti murah. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri KCR 4060 untuk TNI Angkatan Laut serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Faktanya KCR 4060 series telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama Renstra 1 dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji sejak tahun 2011 silam. Hampir senada dengan Koh Amti.cis.urg pada 10 Maret 2022 menjelaskan bahwasannya Indonesia berencana memperbanyak kapal cepat rudal atau KCR yang ada selama ini menjadi 120 unit. Gila, 120 unit, parkirnya luas banget ya, luas lah, amin gitulah. Sementara itu, Angkatan Laut juga telah meningkatkan potensi akuisisi hingga 120 unit kapal cepat rudal 33 ton untuk dipersenjatai dengan Naval Strike Missile. Jadi untuk yang terbaru rencananya menggunakan Naval Strike Missile dari Kongsberg. Ya itulah pokoknya. Nah, brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Dikutip dari berbagai sumber, Indonesia berencana membuat 120 unit kapal cepat rudal buatan dalam negeri. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Apa dia buat tuh, guys? Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih and see you next time. Bye-bye.
Guys, kalau kita tengok kapal cepat rudal di Indonesia pada buat masa ini memang cukup-cukup banyak sudah guys. Di mana kalau kita tengok mungkin sampailah ratus-ratus bilangan kapal cepat rudal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut di Indonesia. Tapi kalau kita tengok kapal cepat rudal apa yang ada sekarang ini, kebanyakan kapal cepat rudal banyak sekali Indonesia bangunkan kapal cepat rudal itu menjalinkan kerjasama bersama dengan negara luar daripada Indonesia untuk membina satu kapal cepat rudal yang digunakan sampailah pada hari ini. Dan kalau kita tengok Indonesia ini kenapa Indonesia memerlukan kapal cepat rudal? Sebab Indonesia ini salah satu negara di dunia ini yang mempunyai pesisiran pantai yang besar. Dan Indonesia ini kalau kita tengok dia punya pesisiran pantai sudah pun luas, panjang. That's why lah kenapa TNI Angkatan Laut di Indonesia sangat memerlukan bilangan KCR yang banyak untuk mengawasi pesisiran pantai di Indonesia. Jadi Kemenham, Kementerian Pertahanan di Indonesia membuat satu lagi inovasi untuk membina ataupun mencipta seberapa banyak kapal cepat rudal untuk digunakan untuk mengawasi semua di pesisiran pantai di Indonesia daripada terus dicerobohi oleh pihak di luar daripada Indonesia. Dan sebab itulah kenapa Indonesia memerlukan KCR dengan bilangan yang banyak. Dan dikatakan pada baru-baru ini yang dikutip daripada pelbagai sumber dikatakan di mana Indonesia atau khususnya untuk Kemenham akan membuat lebih daripada 120 unit KCR yang akan dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Tapi tidak dimention perusahaan mana yang akan ambil take over, yang akan membangunkan KCR ini, yang akan digunakan di TNI Angkatan Laut di Indonesia. Tapi untuk makluman kita semua, dalam sesebuah KCR, kapal cepat rudal ini, mungkin kalau dulu kapal cepat rudal ini mungkin hanyalah memiliki jumlah saiz dia yang kecil. Dan hanyalah mungkin memiliki beberapa rudal dan mungkin memiliki sistem yang mungkin agak lama. Tetapi dengan adanya KCR yang terbaru, mungkin dibina di dalam tahun ini ataupun tahun depan sampailah 5 tahun ke hadapan, mungkin dalam satu KCR itu memiliki inovasi segala teknologi apa yang ada. Mungkin mempunyai lebih daripada 2-3 rudal yang mempunyai sistem yang sama dengan apa yang ada di luar daripada Indonesia, dan mungkin memiliki satu sistem yang dibangunkan sendiri oleh anak bangsa di Indonesia yang lebih berteknologi apa yang ada di luar daripada Indonesia, khususnya kepada negara-negara yang maju. Kini Indonesia mampu untuk menghasilkan sebuah kapal cepat rudal yang sama level dengan kapal-kapal di luar daripada Indonesia. Jadi guys, dengan terwujudnya kapal cepat rudal dalam anggaran 5 tahun ke hadapan dalam 120 unit, tidak mustahil penambahan daripada aspek pertahanan dan juga serangan di Indonesia pun semakin bertambah. Jadi indeks kekuatan fire global Indonesia pasti akan meningkat guys. Mantap dan tahniah. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.